sapa pertama yang paling atas adalah yang saya sapa pertama adalah yang dari berbagai tempat. Ya, barusan direkam, maka salam diulang. Ya, sekali lagi selamat datang di acara yang dihandle oleh masyarakat Coach Indonesia bertema Year End Coaching Festival Masyarakat Coach Indonesia. Dan selamat datang bagi Bapak Ibu sekalian. Acara belum dimulai, kita masih bersama-sama berusaha untuk saling terkontak, tersambung, dan terhubung. Kita sapa pertama, ini hanya salam cek mic ya, cepet-cepetan. Bapak Ibu yang menggunakan laptop, kalau disapa, paling mudah membuka mic adalah dipencet spasinya, ditahan. Spasi laptopnya atau PC-nya. Kalau yang pakai handphone atau gadget kecil, harus disentuh layarnya, merah-merahnya dibuka ya. Oke, kita mulai dengan Coach Henny Tulungagung. Assalamualaikum, selamat malam Coach. Selamat malam, Coach Istoto Oke, dan terima Coach kasih. semuanya. Terima kasih, terima kasih. Kemudian geser ke arah utara timur, Jombang. Oke, Coach Assalamualaikum, Pita. Coach. Salam Assalamualaikum. dagelan malam hari ini. Oke, Coach. Oke, terima kasih tersambung. Kita ke Bandung, Coach Intan Rumapea. Selamat Selamat malam. malam, Coach. Terima Oke, kasih. Horas, Horas, Coach. Kumaha, Damang. Damang, Coach. Oke, ini Batak Sunda ya. Oke, terima kasih Coach Intan. Ke Jawa Timur, Coach Melisa. Ya apa kabar Rek? Baik, Coach. Terima kasih, tersambung. Kita ke Cirebon. Coach Q. Oh, belum dibuka. Oh, ke Semarang, Semarang. Coach Dian, selamat malam. Oke. Masih belum nyambung suaranya Coach Dian? Belum terdengar. Oke, dicek lagi. Ibu Nadila Muslihan. Malam, Coach. Oke, tersambung Coach Dian. Terima kasih. Ibu Nadila, Assalamualaikum, selamat malam. Selamat malam Oh, juga. oke. Nampaknya tersambung tapi suaranya tidak terdengar, ya. Oke, enggak apa-apa. Dicek lagi. Coach Suryadi dari Kaltara. Kaltara betul ya? Kaltim, Coach, Kaltim. Kaltim bagian utara. Oke. Semangat, Coach, semangat. Oke, semangat. Terima kasih. Ibu Citra, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima Selamat kasih. malam, Aduh, lembutnya Coach. suaranya. Online dari kota mana, Ibu? Dari Tangerang, Coach. Tangerang. Oke, negeri Tangerang. Oke, besar itu ya. Baik, sambil di rename namanya Bapak Ibu, nama Anda dan kotanya. Dari mana Anda online? Dari mana Anda online ya? Saya juga akan merename nama saya. Oke, Istoto Yogyakarta. Saya pas dari online dari Yogyakarta. Oke, silakan sambil di rename. Lanjut, Ibu Esti Batam. Selamat malam Ibu. Jumpa lagi. Malam, Coach. Oke, terima kasih. Kemudian Coach Opa Theo, opanya P double. Selamat malam Hey, Bekasi. malam, Coach Istoto. Ada Coach juniornya ya. Terima Iya, iya, kasih. iya. Oke, kemudian kita lanjut ke Nusa Tenggara Timur, Larantuka. Coach Gius, selamat malam Bapak. Selamat malam, Coach. Terima kasih. Sama-sama, Terdengar. Coach. Oke, senang sekali, bahagia. Salam SGBB yang dari dari Nusa Tenggara itu ya. Terima Senang, kasih. gembira, bahagia, bersyukur. Ya. Oke. Oke. Ibu Yanti Wongso Denpasar, selamat malam. Malam, Coach. Terima kasih terdengar. Ibu Yuyun Garut, selamat malam. Oke, kok belum terdengar suaranya nampaknya. Tetapi Sandi sudah membuka mic ya. Malam, Oke. Coach. Nah, itu dia. Terdengar. Terima kasih. Kumaha, Damang? Alhamdulillah, Aha. baik, Dok. Oke, kumaha dombanya, tak? Masih berkeliaran, Pak Masih Coach. berkeliaran. Saya pikir sedang ikut lomba. Oke, terima kasih Bu Yuyun. Oke, Sama-sama. pindah ke Palangkaraya. Selamat malam, Ibu Coach Mulyati dari Palangkaraya. Selamat malam, Coach. Oke, terima Assalamualaikum. kasih. Waalaikumsalam. Bu, bisa masukin ke situ ya? Ada kemudian Edi. Kalau Edi Bekasi ini, nama Edi ini seringkali terdengar di telinga saya. Tapi benarkah itu? Coba dicek. Selamat malam Pak Edi Bekasi. Masih belum kelihatan wajahnya. Kita pindah ke Ibu Elisa Febriani, Sidoarjo. Oh,
Ada kelihatan Pak Edi. Pak Edi selamat malam, sentuh layarnya. Sama juga Ibu Elisa, assalamualaikum, selamat malam. Sidoarjo, ini Bandeng, Bandeng Pindang. Bandeng. Oke. Malam coach, mohon Oke, maaf Pak Edi. masih nyetir coach ya. Oke, safe drive Pak Edi. Terima kasih Bu Elisa, boleh pencet spasinya, cek dan cek suara sound. Belum terdengar. Oke, baik. Kita ke Pak Stefanus Tangerang. Selamat malam. Selamat malam, Coach. Oke, terima kasih terdengar. Woi, ada. Terima kasih ada tetangga, Mas Yoyo Jogja. Selamat malam, Mas Yoyo. Posisi di mana nih? Selamat malam, Pak Isoto dan semua coach. Oke, terima Saya kasih. sedang di luar, tapi ikut Oke. menyimak. Oh, Ya. ini luar Sehat biasa. semuanya. Oke, luar biasa. Biasa di luar maksudnya. Oke. Pak Andoyo Bandung, Pak Ngakan Made Aryawan. Selamat malam. Oke, boleh di spasi Pak, spasinya di pencet. Nanti mic-nya akan menyala. Cek suara. Oke, terima kasih. Belum terdengar suaranya. Ibu Siti, dapurnya kopi. Ibu Rosa Purwakarta. Purwakarta ini tetangganya Kus Konita kalau hadir ya. Selamat malam. Assalamualaikum. Ibu Rosa Rosita. Waalaikumsalam. Terdengar. Disuruh ngomong. Oke, terima kasih sudah terdengar. Nama ini aku rindu. Coach Yunita Rosanti. Apa kabar Padang Payakumbuh? Alhamdulillah, Coach. Udah lama nggak ketemu, Kak Cok. Iya. Senang ketemu malam ini. Ditunggu. Iya. Sambung lagi ya di grup WA Oke, juga. ya Allah. Gimana? Kena banjir juga Payakumbuh? Kalau Payakumbuhnya aman, tapi kami terisolasi dari yang kota-kota lain. Aksesnya ya yang terputus. Aksesnya. Sekarang kelangkaan bahan bakar minyak itu, Coach. Itu sudah. Sumatera nggak banjir aja begitu, apalagi banjir gitu ya. Oke, terima kasih kehadirannya Kak Junita. Ya. Bahagia hadir ya. Kemudian kita pindah ke Depok, Coach Kamila, Coach Ai, selamat malam. Selamat malam, Coach. Terima kasih terdengar. Kemudian kita ke Bali, Betapong Kakabu. Halo, Pak Erik Nikiulu. Siap coach, selamat malam. Terima kasih hadir Kakabu. Ini Bali tapi Ambon ya. Ada yang lain dari Maluku? Boleh angka suara kah? Oke, kita pindah Bapak Wiron Jakarta. Kemudian siap-siap Ibu Evi dengan nama Lenovo belum di-rename. Malam, Yes, Coach. Pak Wiron. Terima kasih sudah hadir. Ibu Evi Lodang Emar, Lenovo. Ini dari Larantuka. Selamat malam, terima kasih. Kemudian ada CU Bekasi, Pak Aryono. Selamat malam. Selamat CU malam, PKS. Coach. Selamat malam, BKS. Saya baca Bekasi tuh. PKS, Oh, BKS, ya, CU BKS. Oke, terima kasih. Jakarta, sudah hadir. Coach. Ke Jakarta ya. Oke, terima kasih Pak Haryono. Kita ke Solo, Pak Pramudia. Selamat malam. Selamat malam, Coach Toto. Ini nama ini legend ya, kalau Ya, Anda sekali. tahu ya. Pramudia Anantatur, ini mudanya nih. Terima kasih. Kemudian Ibu Utami Rahayu, Ibu Latifah NTB, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bapak. Terima kasih. Mari Selamat malam, mulai buka Bapak. video Anda. Terima kasih. Salam dari NTB. Yes. Oke, pokoknya armada mana Lembar itu Mataram itu NTB semua ya. Di Lombok ya. Oke. Kita lanjut Probolinggo, Pak Kurniawan. Halo, Bapak sedang tidak. Oh, ini bukan Kamis jadi bisa online. Oke. Kalau Kamis malam. Assalamualaikum, Probolinggo. Waalaikumsalam. Oke, lancar mengajar? Nggih, Pak. Oke. Kemudian Pak Harpa Jakarta. Oke, terima kasih. Pak Sofian masih tutup. Pak Apen Mulyana, selamat malam. Selamat malam Pak Harpa. Kita pindah ke Pak Apen. Oh, belum kedengaran suaranya Pak Apen. Nggak apa-apa, cek ya. Ibu Hartati Novia, selamat malam, Coach. Jumpa lagi, apa kabar? Oke, terima kasih. Belum kedengaran suaranya ya. Ibu Lora, selamat malam.
Ya, selamat malam, Coach Iya. Istoto. Aduh, ini Coach kayaknya Agung, wajahnya. selamat malam rekan-rekan semua. Terima kasih, wajahnya nggak asing. Dari Nusa Tenggara Timur kah? Iya, saya dari Semarang, Coach. Cuman Oh, aslinya Wong Medan. malah kebalik-balik. Isio, Semarang nggak banjir kan Semarang? Aman, Coach. Aman, terima Ya, kasih sudah alhamdulillah, puji Tuhan tersambung. Kita aman. pindah ke Kak Onit. Selamat malam, Coach. Hai Coach. Halo, Nona. Iya, Nona Selamat ini, malam. Nama saya Ella. iya, masih butet nggak kalau segitu usianya? Iya, dia. Kan Batak, Iya. masih butet nggak? Masih ya, masih Nona Coach. kecil ya. Oke, terima kasih kakak kecil ya, ikut mama ya. Oke, Dadah terima kasih. Coach. Ya, terima kasih. Makasih udah ngajarin Mami. Oh ya, sama-sama ya, sama-sama ya. Oke, kita ke Kak Onit tadi sudah menyaut. Terima kasih Purwakarta. Oke, Pak Daniel Jakarta, selamat malam. Malam. Malam, Oke, Coach. oke, terima kasih. Oke, wow banyak yang sudah buka. Ini ada 4 halaman di sana. Satu halamannya 48. Ya, ternyata betul 161 ya. Oke, Zoom kita itu untuk kapasitas 500. Yang mendaftar di grup WA itu ada 800 orang. Maka nanti jika ada yang di grup diumumkan bagi yang tidak dapat masuk ke Zoom itu akan live streaming dari YouTube. Dan sini ada banyak yang teman-teman alumni, teman-teman yang sudah coach, tetapi juga para tamu yang mulia. Para tamu undangan yang Anda sudah mendaftar dari berita, kemudian masuk ke WA, kemudian baru hari ini diaktifkan karena demikian supaya yang baru masuk juga mendapat informasi update. Terima kasih untuk perhatiannya dan untuk kemudian menyisihkan waktu hadir di acara malam hari ini. Kita sebentar lagi akan membuka acara kita ya. Oke. Kita lihat lagi. Mari silakan buka videonya supaya terlihat dan kita bisa tersambung terhubung. Dan saya mulai candid capture ya, mulai kelihatan dari wajah Anda sore hari ini. Oke. Bapak dan Ibu, sebentar lagi kita akan membuka acara kita dan pastikan siapkan catatan. Yuk, yang belum ada catatan boleh siapkan dan penanya tentu saja. Ya. Silakan. Oke, meninggalkan kursi tidak apa-apa kalau perlu karena nanti Anda perlu menulis di acara kita. Anda hadir tidak hanya mendengarkan. 3 hari ini, hari pertama ini kita akan melihat hidup kita selama setahun ini. Ya, akan melakukan refleksi terpandu dan Anda perlu menulis di buku catatan Anda sesuai dengan apa yang sedang perlu direnungkan oleh masing-masing. Tentu dicatat di buku catatan Anda. Yang pertama, besok kita akan mendengarkan pengalaman-pengalaman beberapa teman untuk menunjukkan kepada kita bahwa hidup itu bisa lebih optimal. Jika kemarin-kemarin kita ada yang belum optimal, maka besok kita akan dapat inspirasi. Hari ini refleksi, besok inspirasi, dan pada hari ketiga kita akan melihat lalu apa yang bisa kita lakukan untuk optimal di tahun 2026. Wih, nggak terasa ya, tiba-tiba udah 2026. Oke. Yes. Coach, suaranya nggak dengar. Oh, suara saya tidak terdengar, konon. Yang lain apakah mendengar suara saya? Kalau iya, boleh angkat jempolnya. Terdengar. Jelas, Jadi, Coach. Dengar. ya, bagi yang tidak terdengar, Jaya, Coach. terima kasih. Bagi yang tidak mendengar, silahkan keluar dulu, exit, kemudian masuk lagi. Ya. Baik. Hari ketiga kita akan membuka cakrawala, melihat ke depan tahun 2026 apa yang bisa kita lakukan agar hidup kita menjadi lebih optimal. Yuk, yang memungkinkan untuk setting. Kira-kira 3 urutan acara ini. Yang pertama refleksi hari ini melihat tahun 2025 bagaimana kita. Besok mendengarkan inspirasi. Bagaimana orang bisa optimal, bisa balik dari yang tadinya kurang oke menjadi oke, bahkan optimal. Dan tahun 2026 kita akan merencanakan apa yang bisa kita lakukan di tahun 2026. Menurut Bapak Ibu, silakan di-chatting. Apakah hal-hal seperti ini perlu kita lakukan bersama sehingga besok bisa hadir lagi? Silakan. Ya, 1.
0 tidak. Silahkan. Oke, perlu, oke, yes. Wow, cepat sekali, 174 orang. Terima kasih. Oke, bagi yang mengetik angka 1 artinya diundang kembali besok malam untuk hadir. Ya. Oke, yang berikutnya salah catatan, kok bermerek ya. Minum, ini pas nggak bawa cangkir sama gelas. Minum karena selama 2 jam ke depan kita akan menggunakan pikiran kita secara optimal, mendengar, berinteraksi dengan diri sendiri, maka pastikan juga sediakan minum favorit Anda. Jika belum, sekarang boleh AFK, away from keyboard, untuk menyiapkan minumnya, silahkan. Ya. Oke, dan mari, tepat 19.52 saya akan membuka acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih, selamat malam, salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, salam Nusantara, salam masyarakat Coach Indonesia. Selamat malam, Coach. Terima kasih. Selamat datang bagi para coach, para master coach, para master trainer, prime master. Juga selamat datang Bapak Ibu yang baru pertama hadir mendengar MCI, kemudian ikut kegiatan MCI. Salam kenal dengan masyarakat Coach Indonesia. Selama 3 hari ke depan Anda akan semakin mengenal ada komunitas para coach profesional yang hadir di Indonesia, siap membantu Anda menjadi seorang coach. Dan malam hari ini adalah hari pertama dari program Year End Coaching Festival. Masyarakat Coach Indonesia adalah sebuah komunitas para coach profesional yang bergerak di bidang apa? Yaitu memasyarakatkan, menyebarluaskan manfaat coaching, mungkin ada yang belum pernah dengar coaching, untuk lebih banyak orang. Mungkin Anda pernah dengar coaching adalah pelatih olahraga, nanti perlahan-lahan Bapak Ibu akan mendengar bukan yang itu. Kita adalah para coach profesional yang berbincang satu dengan yang lain untuk memfasilitasi Anda memiliki tujuan yang jelas, kemudian menyusun rencana langkah, karena hanya orang yang punya tujuan jelas bisa menyusun rencana langkah, menyadari sumber daya, bertanggung jawab atas apa yang dimiliki tujuan itu untuk dilakukan tindakan supaya optimal sukses. Bayangkan seluruh orang Indonesia begitu. Maka selamat datang bagi yang baru pertama hadir, bagi yang baru pertama kenalan. Terima kasih untuk perhatian dan kehadirannya. Mari kita ikuti program Year End Coaching Festival ini. Masyarakat Coach Indonesia selalu memberikan pelayanan bagaimana Anda ruwet-ruwet, pusing-pusing, rempong-rempong, kuwur-kuwur, apalagi ya, bahasa Manadonya apa ya, kalau banyak pikiran itu ya. Ya, bahasa Makassarnya apalagi. Oke, bahasa Lampungnya apa nih, Coach Aslaida ya. Yang begitu-begitu itu adalah buah dari dialog Anda tentang Anda dan Anda mempengaruhi menjadi seperti itu. Dengan coaching, didampingi seorang coach profesional atau orang yang kompeten di bidang coaching, maka yang Anda pikir seperti benang ruwet itu bisa dibongkar satu persatu, diatur dan diurus setiap tujuan secara clear dan jelas, dan kemudian memiliki rencana langkah yang oke. Mari kita lihat hari ini acaranya bagaimana. Sebelum saya buka, saya bacakan acaranya. Pertama, ini pembukaan. Setelah itu nanti kita akan berdoa untuk membuka acara kita supaya kita lancar di kelas ini. Dan kemudian kita akan mendengarkan sambutan. Sambutan pertama nanti akan disampaikan oleh Direktur Pengembangan Program Masyarakat Coach Indonesia. Kemudian setelah itu kita akan melakukan refleksi dipandu oleh Direktur Pengembangan Bisnis Masyarakat Coach Indonesia. Nanti saya perkenalkan ya. Dan dalam rangka refleksi itu, Bapak Ibu, kita akan interaktif, maka pastikan Anda bisa berinteraksi seperti tadi yang sudah saya cek, tes dengan chat dan dengan mic atau mikrofon. Baik, ini garis besar acaranya. Semoga sebelum saat berakhir nanti tidak lewat-lewat jam 21. Jikapun lewat, nanti kita akan beritahu, akan minta izin Anda. Mari kita lanjutkan. Apakah Bapak Ibu siap? Jika siap, mari keluarkan emotikon tepuk tangan yang meriah. Bapak tahu ya, boleh begini, boleh begini. Nah, boleh seperti itu, Pak Theodorus, dari reaction, kemudian dikeluarkan tepuk tangan. Ya,
Ini dia. Wah, gini nih. Ah, begitu keluar ya. Keren banget. Wow, rame ya. 183 orang bertepuk tangan itu sama dengan di stadion. 180.000. Suaranya gitu tepuk tangannya ya. Oke. Terima kasih untuk kesiapannya. Mari kita duduk tegak, hening, rileks. Dan kemudian kita hendak membuka acara kita. Kita akan hening sebentar untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Kuasa agar acara kita lancar. Peralatan kita, listrik, kuota, koneksi internet dan gadget kita mendukung untuk mengikuti acara ini mendapatkan manfaat sebesar-besarnya. Hening sejenak, membuka kegiatan kita, dimulai. Amin. Terima kasih untuk doa masing-masing sesuai dengan keimanannya. Dan kita siap untuk melanjutkan acara kita. Terima kasih untuk tepuk tangannya. Ada di chatting, ada di sini. Wah, meriah banget ya. Dan sekali lagi tepuk tangan yang meriah dengan cara difabel. Coach Q pimpin. Yo, ya ini Bapak Ibu yang belum pernah. Kalau di Zoom tepuk tangannya begini ya. Kalau cuma gini pelan, kalau meriah gitu, wah gitu ya. Ini tepuk tangan difabel. Itu sampai goyang-goyang ya. Di sini ada para komunikator difabel ya hadir. Selamat datang juga kepada para coach profesional dari teman-teman komunitas lain yang juga hadir malam hari. Selamat datang para tuan ya dan nyonya yang hadir malam hari ini membersamai kegiatan akhir tahun ini. Oke, kita akan ke acara berikutnya. Nggak usah pakai menginjak ya Bapak Ibu kalau jadi MC, menginjak acara berikutnya, kasihan acaranya diinjak. Kita masuk ke acara berikutnya, kita akan mendengar sambutan selamat datang dan perkenalan MCI kepada Bapak Ibu semua. Sambutan ini akan disampaikan oleh Direktur Pengembangan Program Masyarakat Coach Indonesia, program-program training dan kursus. Beliau adalah seorang licensed trainer neurosemantik. Beliau seorang yang sudah malang melintang di dunia coaching sejak tahun 90-an. Dan sekarang sangat dikenal sebagai trainer neurosemantik, juga trainer coach profesional, bahkan beliau kompeten untuk mensertifikasi coach tingkat internasional. Kita sambut Coach Muhammad Utoro dari Bogor, saya spotlight. Assalamualaikum Coach Utoro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coach Ustato, apa kabar? Saya Sehat? sehat, terima kasih. Coach Utoro juga sehat? Alhamdulillah sehat Oke, walafiat. terima Juga. kasih. Bapak dan Ibu, jika Anda menyaksikan Zoom melalui speaker view, maka Anda akan melihat Coach Muhammad Utoro lebih besar. Saya sudah perkenalkan, Bapak Ibu simak, mari kita dengarkan Coach Muhammad Utoro. Coach Utoro, silakan mic dan layar untuk panjenengan. Silakan. Terima kasih Coach Ustato, Presiden Masyarakat Coach Indonesia. Dan bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sekalian, para hadirin Year End Coaching Festival yang saya hormati, saya banggakan. Pada kesempatan hari ini saya akan sharing tentang kerangka kesadaran. Mungkin beberapa Bapak dan Ibu sekalian sudah tahu apa itu kerangka kesadaran, atau bahasa lainnya adalah mindset, frame of mind, dan sebagainya. Tentang bagaimana refleksi awal ketika kita akan melakukan refleksi pada malam hari ini. Saya akan sharing slide. Oke, mungkin Bapak dan Ibu sekalian mungkin sudah. Apakah kelihatan Coach Ustato? Sudah, Coach. Sudah ya. Oke. Baik. Kerangka kesadaran ini dimulai dengan understand apa yang kita pahami di tahun 2025 ini. Bulan Januari, Februari, dan seterusnya, apa yang saya pahami. Dan saya pahami ini ada 3 hal yang berkaitan dengannya. Yang pertama adalah pengetahuan. Apa saja pengetahuan yang saya kumpulkan selama tahun 2025. Apa saja pengalaman yang pernah saya alami tahun 2025 dari bulan Januari sampai bulan Desember. Kemudian apa pemaknaannya buat saya? Apa makna semua itu buat saya? Kemudian setelah understanding apa yang saya pahami, kemudian menuju ke sebelah kiri ya. Atau akhirnya akan menjadi belief saya, akan menjadi keyakinan saya. Keyakinan ini akhirnya menjadi identitas saya. Apa yang saya yakini akan menjadi identitas saya. Kemudian identitas itu akan menjadi power saya. Apa yang saya miliki akan menjadi sesuatu yang berkekuatan bagi saya.
Kemudian yang keenam adalah intention, menjadi cita-cita kita, menjadi tujuan besar kita. Dan understanding dan belief ini akhirnya bersatu menjadi values. Ada 5 hal. Yang pertama adalah penting, sesuatu yang penting. Mengapa penting buat saya? Mengapa perlu buat saya? Mengapa saya pilih? Mengapa saya prioritaskan? Dan mengapa saya perlu berpartisipasi? Dan ketiga hal inilah yang menjadikannya menjadi kerangka kesadaran. Bapak dan Ibu sekalian, mungkin Bapak dan Ibu sekalian ini sebagai sebuah permulaan refleksi kita, apa kerangka kesadaran yang Bapak miliki pada tahun 2025 ini, pada bulan Januari, dan apa yang Bapak Ibu miliki pada bulan Desember tahun 2025. Tentu banyak hal yang dicapai oleh Bapak dan Ibu sekalian ya, dari bulan Januari sampai bulan Desember, dan silakan Bapak dan Ibu sekalian catat dalam diri atau dalam catatan Bapak Ibu sekalian, kerangka kesadaran Bapak dan Ibu sekalian, understanding, belief, values yang berkembang dari bulan Januari, Februari, sampai bulan Desember tahun 2025. Kemudian di kesempatan yang berbagi ini saya ingin memperkenalkan tentang nilai-nilai MCI. Ada 5 hal nilai MCI. Yang pertama adalah integritas diri, bersatunya antara pikiran, perasaan, ucapan, dan perbuatan kita. Kemudian yang kedua adalah kompetensi diri. Kita punya 32 sub skill yang harus kita kuasai ya di dalam program coaching kita. Ada 32 sub skill yang Bapak dan Ibu sekalian bisa kuasai, dan akhirnya Bapak dan Ibu sekalian bisa melakukan coaching. Kemudian kapabilitas diri. Kapabilitas ini adalah lebih besar daripada kompetensi. Kita capable untuk memiliki kompetensi itu. Kapabilitas kita cukup untuk melakukan kompetensi kita. Kemudian yang keempat adalah kontribusi diri. Saya ingin menyerahkan integritas diri saya, kompetensi diri saya, dan kapabilitas diri saya untuk orang lain. Kemudian yang kelima adalah Indonesia Emas. Bapak dan Ibu sekalian mungkin beberapa sudah tahu ya, Indonesia Emas adalah cita-cita bangsa Indonesia pada tahun 2045. Masih ada waktu berapa tahun lagi? 20 tahun lagi. Masih cukup bagi kita untuk berbuat sesuatu untuk menyiapkan tahun 2045. Bapak dan Ibu sekalian, ini adalah nilai-nilai MCI. Dan sebagai perkenalan bagi Bapak dan Ibu yang baru tahu MCI, ini adalah 5 hal yang MCI miliki dan juga para anggota miliki. Ini saja mungkin Bapak dan Ibu sekalian. Selebihnya adalah tentang 3 hari kegiatan ini. Ada tanggal 12, ada yang tanggal 13, ada tanggal 14. Tanggal 12 ini adalah refleksi. Kemudian yang tanggal 13 adalah inspirasi. Tanggal yang ke-14 adalah aktualisasi diri atau perkembangan kita untuk menuju tahun 2026. Silakan, kenapa MCI melakukan kegiatan ini? Karena kita peduli pada Bapak dan Ibu sekalian bahwa orang yang melakukan sesuatu di tahun 2026 adalah orang yang masih hidup. Orang yang masih hidup adalah orang yang melakukan sesuatu, benar nggak? Kalau kita masih hidup, maka kita akan melakukan sesuatu di tahun 2026. Saya berdoa sebagai anggota MCI, sebagai direktur pengembangan program, semoga kita semua panjang umur, bisa melewati tahun 2026 dengan sehat, dengan penuh aktualisasi diri dan kontribusi, dan semoga kita semua terlibat di dalam tahun 2026 dengan aktif gitu ya, dengan aktif di dalam segala hal yang kita inginkan. Amin. Saya kira itu aja Coach Toto. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi kepada Coach Toto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Coach Utoro. Dan Bapak Ibu, mari kita tepuk tangan yang meriah lagi untuk Coach Muhammad Utoro. Terima kasih sudah mengingatkan kita bahwa kita masih hidup, dan tahun 2026 nanti berharap masih hidup. Dengan menggunakan tadi hal-hal yang Coach Utoro sampaikan, ada kerangka kesadaran atau mindset yang sudah terjadi dalam hidup kita untuk melihat tahun 2025 ini dan menyusun rencana tahun 2026 dengan inspirasi yang akan kita gali. Kita bersama-sama juga menggunakan nilai-nilai yang sesuai dengan hidup kita di Indonesia. Baik, Coach Utoro, sekali lagi terima kasih banyak untuk kehadiran dan sambutannya, mengingatkan kita bahwa setiap orang punya pikiran, dan pikiran itulah yang membentuk mindset kita. Dan tadi disebutkan ada 11 urutan, dan itu sangat dikenal di
masyarakat Coach Indonesia. Bapak Ibu yang belum pernah terlibat dengan masyarakat Coach Indonesia, kata-kata tadi adalah kata-kata penting yang dipelajari bagaimana melakukannya, bagaimana kita tahu, bagaimana kita melakukannya, sehingga Anda sadar bahwa sekarang ini Anda menjadi seperti sekarang karena 11 kata tadi. Oke, terima kasih sekali lagi Coach Sutoro dan terima kasih Bapak Ibu sudah menyimak. Ada beberapa pengumuman. Yang pertama, chatting bukan presensi dan kegiatan kita ini tidak perlu presensi. Jika Anda merasa penting hadir, hadirlah, ikuti kegiatan ini dengan terlibat, tersambung, terhubung, sesuai dengan hal-hal yang perlu kita lakukan. Karena hari ini refleksi, maka Anda yang melakukannya terpandu oleh petugas yang akan memandu, akan membimbing kita, memfasilitasi kita. Yang pertama, maka chatting bukan untuk presensi. Dan kegiatan ini tidak ada link presensi. Presensi Anda ada di grup WA. Kemudian bagi yang kesulitan, yang di tempatnya saluran koneksinya kurang bagus, silakan bisa keluar dari sini, kita akan berinteraksi lewat YouTube. Anda bisa live streaming di YouTube, kemudian Anda bisa juga chatting di sana, di komentar ya. Lalu, jika ada hal yang ingin Anda tanyakan, pastikan di chatting Zoom inilah Anda memastikan untuk menyampaikan jika ada hal yang mau disampaikan. Saya akan memantau, jika perlu ditanggapi nanti kita lihat proses refleksi kita. Jika tidak, nanti di akhir semua akan ditanggapi. Oke, Bapak Ibu siap untuk melakukan refleksi malam hari ini? Oke, jika demikian maka saya hendak mengundang siapa yang hendak memandu kita, memfasilitasi kita. Kita akan bersama-sama mendengarkan pertanyaan-pertanyaan reflektif, dengarkan dengan cermat, dan kemudian Anda menjawab dengan merenung, menyapa diri, melihat, mendengar, dan merasakan diri Anda, hal-hal yang tadi sudah disepil sebagian di grup WA. Oke, kita sapa dulu yang pertama, siapa yang akan memfasilitasi kita? Saya spotlight dulu. Ya, ini dia, pakai belangkon, ganteng. Selamat malam, Coach Dr. Agung. Selamat malam, Coach Soto. Selamat malam para coach dan Bapak Ibu sekalian. Selamat malam semuanya. Terima kasih. Terima kasih untuk kehadiran Dr. Agung. Bapak Ibu sekalian, kalau Anda tersambung terhubung dengan MC lewat WA, ini dalangnya ya. Sudah pakai belangkon, ini dalangnya. Beliau adalah seorang dokter sungguhan, bukan dokter gadungan. Ya. Beliau adalah dokter sungguhan ya, dan gantengnya nggak ketulungan gitu. Maka nanti apalagi kalau sudah dengar suaranya ya. Bagi yang sudah biasa, mari kita tingkatkan kerinduan kita pada hari-hari di mana kita sering bertemu dengan beliau ya. Ada Selasa merindu, ada Kamis merindu, ada Rabu belajar bersama, dan seterusnya dan seterusnya. Oke, Dr. Agung adalah Direktur Pengembangan Bisnis, seorang medical doctor, dokter sungguhan, dan kompeten untuk mentraining. Beliau belajar mentraining pada masa-masa awal 2010-an, sekarang ini beliau sudah juga bertransformasi menjadi seorang coach profesional, bahkan Prime Master di MCI, salah satu yang mokoi untuk menjadi seorang coach profesional, dan di sini juga banyak coach profesional yang alumni MCI hadir, terima kasih para alumni. Dan malam hari ini Bapak Ibu, Dr. Agung akan memfasilitasi kita untuk bersama-sama merefleksi. Saya nanti setelah acara ini juga menjadi peserta yang akan melakukan refleksi bersama Anda Bapak Ibu. Maka pastikan siapkan diri Anda, dan jika sudah siap, mari kita keluarkan hati. Yuk sama-sama reaction dan keluarkan yang seperti ini. Nah, yuk bersama-sama saya akan foto. Yes, cepet. Keren, banyak banget. Yes. Oke, terima kasih untuk hatinya. Hati ini adalah lambang bagaimana kita memperhatikan acara kita ini, supaya Anda mendapatkan hasil yang optimal dengan hadir penuh secara utuh. Bagi teman-teman yang masih berkegiatan, sayang kalau hanya nyambi 2 layar atau sambil kegiatan lain. Mending duduk diam dulu, waktunya sangat singkat, mungkin ini berguna untuk Anda ke depan. Dr. Agung sudah siap? Teman-teman sudah meluangkan banyak perhatian dengan hatinya yang keluar banyak merah-merah itu. Maka waktu saya serahkan kepada Coach Dr. Agung, layar, mic sepenuhnya untuk Dr. Agung. Silakan, Dok. Baik, terima kasih Coach Soto, Coach Sutoro, para coach sekalian, dan para tamu undangan. Terima kasih. Senang sekali membersamai Bapak, Ibu, Kakak pada malam hari ini.
sebelum mari kita mulai refleksi bahwa ini adalah hari pertama dari 3 rangkaian coaching festival, Desember Coaching Festival. Ini akan kita jadikan agenda tahunan. Namun selain 3 ini, kita masih ada di minggu depan adalah kegiatan coaching one-on-one, gitu ya. Nanti para coach yang tidak terlibat sebagai coach ataupun yang ingin mendaftar sebagai klien, nanti dipersilakan. Nanti akan ada pengumuman dalam grup kita. Baik, Bapak Ibu sekalian, selamat datang, dan hari ini, khusus hari pertama, kita akan berfokus untuk menyadari perjalanan kita semua, perjalanan pribadi yang hadir untuk apa yang sudah kita lewati 1 tahun ini. Kita tidak menghakimi diri sendiri, tetapi kita melihat dengan jernih apa yang terjadi sepanjang tahun 2025. Kita ingin menemukan makna, bukan mencari mana yang salah atau mencari pembenaran. Kita menjernihkan pikiran, dan ini akan menjadi persiapan kita untuk besok hari kedua dan hari ketiga coaching festival, tetapi juga untuk keseluruhan rangkaian di tahun 2026. Dan grundul kita, beberapa sudah disampaikan oleh Coach Tistoto. Saya mereview sedikit. Satu, yang pertama, hadir penuh dan fokus. Jadi kalau Bapak Ibu merasa kurang nyaman dalam lingkungannya, boleh berpindah ke cari tempat yang lebih nyaman. Kemudian siapkan catatan, Anda boleh mencatat dengan HP Anda atau dengan smartphone Anda, namun jika Anda menggunakan pen dan kertas, itu akan menjadi lebih baik, begitu. Kemudian kita siapkan hati yang jujur. Ini bukan soal menuliskan mana yang baik, tetapi kemudian menuliskan apa yang ada. Ruang chat nanti akan kita gunakan sebagai media refleksi, meskipun tentu saja kita berfokus pada diri kita masing-masing dan kita menghormati privasi satu dengan yang lain. Demikian Bapak Ibu sekalian kesepakatan belajar kita dan kenapa refleksi ini menjadi hal yang penting. Kadang kita terlalu sibuk untuk hidup sehingga kita lupa untuk merasakan hidup. Tahun berlalu mungkin begitu cepat. Saya masih ingat betul Desember 2024 itu 1 tahun yang lalu. Mungkin Bapak Ibu juga merasa, kok sudah 1 tahun, ya, cepat sekali. Dan refleksi semacam ini adalah membantu kita untuk stop and think. Kita berhenti sebentar, melihat gambaran besar, gitu ya, memunguti kembali perasaan-perasaan yang tidak sempat kita rasakan. Mungkin pikiran kita penuh, gitu ya. Tiba waktunya untuk kemudian kita menggelar dan menggulung, gitu ya. Mari kita filter kembali mana yang perlu kita simpan, mana yang tidak. Nanti kita bahas lebih detail. Kalau kita tidak melakukan refleksi, Bapak Ibu sekalian, maka kita hanya akan mengulang-ulang pola yang sudah ada. Mengenai pola, mengenai pattern, nanti akan kita bahas juga lebih detail dan kita menyadari pattern-pattern mana yang membantu kita, mana pattern-pattern yang menghambat kita, dan mana pattern-pattern yang perlu kita buat untuk membuat kita menjadi lebih bermakna. Dengan refleksi semacam ini, kita kembali menemukan arah dan mengambil kembali atas kendali hidup kita. Bapak Ibu sekalian, jadi konsep refleksi itu adalah kita melihat ke belakang, artinya kita melihat ke waktu-waktu yang sudah lampau dengan kesadaran apa yang sudah terjadi akan menjadi bekal kita melangkah ke depan dengan clarity, dengan jelas. Dan coaching akan sangat membantu hal itu. Dan Bapak Ibu sekalian, sebagai pertanyaan pembuka, gitu ya, akan ada 3 level akan ada 3 level refleksi nanti yang akan kita lalui. Yang pertama, banyak orang hanya berhenti di level momen, gitu ya, mengingat kembali, memunculkan lagi pengalaman, gitu ya. Kita hanya mengingat momen. Momen itu hanya bagian pertama atau level pertama dari sebuah refleksi. Yang membuat kita bertumbuh adalah ketika kita masuk ke level yang kedua. Kita memberi makna. Momen atau peristiwa yang sudah terjadi itu ya sudah. Kita tidak bisa mengubahnya, tidak bisa mengulangnya, tidak bisa memperbaikinya. Waktu sudah berlalu. Tetapi makna kita bisa berikan hal-hal yang baru terhadap
semua peristiwa yang terjadi. Maka nanti level pertama kita naikkan menjadi level yang kedua. Apa makna yang kita berikan terhadap peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi. Dan kita tuntaskan dengan level yang ketiga, lalu apa manfaatnya untuk kita. Maka manfaat dari semua peristiwa yang sudah terjadi akan sangat tergantung pada level 2, makna apa yang kita berikan. Demikian, kakak-kakak sekalian, sebelum kita mulai, silahkan tulis di kolom chat satu kata yang menggambarkan seluruh rangkaian 2025 tahun Anda. Tidak harus indah, apa adanya. Silahkan Bapak Ibu sekalian. Boleh tuliskan di kolom chat, namun juga yang paling penting, silahkan Anda tuliskan di buku Anda. Satu kata yang menggambarkan tahun 2025. Silahkan, saya tutup dulu slide-nya. Saya persilahkan untuk menuliskan satu makna, satu kata untuk 2025. Oke, terima kasih. Tidak harus sempurna, tidak harus indah, tetapi sebuah kejujuran. Gitu ya. Cukup satu kata. Cukup satu kata. Oke, cukup satu kata. Terima kasih. Cukup satu kata saja, bukan satu kalimat ya, apalagi satu paragraf. Terima kasih. Oke, thank you. Terima kasih untuk kejujurannya. Terima kasih untuk kesediaannya berbagi. Terima kasih. Oke, baik. Oke, terima kasih. Ya, oke, baik. Terima kasih untuk sharing-nya, terima kasih untuk makna Anda. Dan biasanya perjalanan 1 tahun itu terbagi atas 3 hal. Gitu ya. Izin saya ulangi untuk share slide-nya. Perjalanan 1 tahun itu biasanya terbagi atas 3 hal. Tadi sudah, terima kasih. Fase pertama itu awal tahun. Gitu ya. Biasanya adalah awal penuh pengharapan gitu ya. Wow, gitu ya. Kemudian tengah tahun mulai muncul tantangan-tantangan yang ada. Dan di akhir tahun adalah saatnya kita memberi makna keseluruhan. Kadang kita fokus di depan, kita fokus di belakang. Tetapi yang pasti bahwa perjalanan 1 tahun Anda itu tidak akan flat, tidak akan datar. Pasti ada saatnya naik, ada saatnya turun, ada saatnya bahagia, ada saatnya sedih, ada saatnya gembira, ada saatnya putus asa mungkin. Dan ketika Bapak Ibu menuliskan pengalaman 1 tahun itu, saya yakin bahwa itu hanya satu cuplikan yang amat sangat kasar mewakili 1 tahun itu. Kita akan mendapatkan apa yang kita fokuskan. Maka Bapak Ibu sekalian, mari kita mulai refleksi pada malam hari ini. Izinkan saya untuk memutarkan sebuah musik yang lembut untuk memandu kita, untuk masuk ke dalam diri kita masing-masing. Baik, Bapak, Ibu, Kakak sekalian, para coach, kita tahu, mari kita lihat perjalanan diri kita secara utuh. Tidak hanya soal karir, tidak juga hanya soal keluarga, tetapi juga soal relasi, spiritualitas, keuangan, kesehatan, dan pengembangan diri. Ini 7 area kehidupan yang biasakan untuk melihat diri kita secara utuh. Kita sering tumbuh di satu area, atau mungkin 2, atau 3. Namun juga ada area-area yang nampaknya terabaikan atau belum menjadi fokus kita. Saya tidak hendak mengajak Anda untuk mengembangkan keseluruhannya, tetapi sekedar membuka pintu kesadaran kita
ada banyak area di dalam kehidupan kita. Dan ketika Bapak Ibu memilih satu area, 2 area, 3 area, pastikan bahwa Bapak Ibu memilihnya dengan sebuah kesadaran. Itu juga ketika mulai muncul kesadaran bahwa ada area-area yang terlewatkan. Mungkin baik ketika area-area itu juga kita berikan perhatian. Oke, Bapak Ibu saya beri waktu sejenak untuk meng-flashback bagaimana perjalanan karir Anda tahun ini, bagaimana perjalanan keluarga Anda tahun ini, bagaimana relasi Anda tahun ini, bagaimana spiritualitas Anda tahun ini, bagaimana keuangan Anda tahun ini, bagaimana kesehatan tahun ini, dan bagaimana pengembangan diri Anda tahun ini. Silahkan Bapak Ibu sekalian berikan pandangan yang netral terhadap semua yang sudah di awal. Oke? Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kita akan mengambil 5 momen penting di tahun 2025. Bisa dari berbagai area. Ambil kertas di catatan Anda, 5 momen penting gitu ya. 5 momen penting itu 2 yang membanggakan atau membahagiakan, 2 yang menantang Anda, dan 1 yang mengubah diri Anda. Tidak perlu detail, cukup 1 kata kunci atau mungkin 2 kata kunci atau 1 kalimat saja. Momen apa yang paling membahagiakan Anda? Momen apa yang paling menantang Anda? Dan 1 momen apa yang kemudian mengubah atau mentransformasi diri Anda? Silakan Bapak Ibu sekalian, saya berikan kesempatan untuk Bapak Ibu menuliskan hal itu. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Tentunya Bapak Ibu mudah untuk mendapatkan momen-momen itu. Maka saya minta kesediaan 1 orang, Bapak Ibu sekalian. Cukup 1 orang ya, kita sedang tidak berlomba cerita gitu ya. Tetapi ini ruang untuk kita berbagi makna. Maka silahkan, siapa bersedia boleh resen untuk berbagi momen yang paling berdampak dalam diri Anda. Oke, terima kasih Kak Waude. Kak Waude dulu ya yang sudah resen. Kak Waude, apakah... Oke, Coach Agung, terima kasih buat ini. Coach ya. Ya, baik. Silakan Kak Waude boleh bercerita momen apa yang paling berdampak dalam hidup Anda tahun ini. Silakan.
Terima kasih Coach Agung, momen yang paling berharga di tahun ini ketika saya menemukan menantu saya, menikahkan anak saya sekaligus sangat membahagiakan diri saya. Tapi itu juga menantang untuk diri saya, karena di dalam diri saya yang tadinya ego selalu muncul, masih sebagai pribadi, setelah ada tambahan dalam keluarga kecil saya juga mengubah cara berpikir saya, karena ada orang lain dalam diri saya, dalam keluarga saya yang sebelumnya tidak ada, maka saya sebagai ibu harus bisa menerima dan menunjukkan saya adalah teladan untuk keluarga kecil saya. Terima kasih Coach Agung. Oke, baik. Terima kasih untuk Ibu Aude. Boleh kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu sekalian untuk sharingnya. Thank you, terima kasih. Terima kasih. Mohon maaf, cukup satu dulu Bapak Ibu sekalian. Thank you, terima kasih. Oke, mari kita lanjutkan ya. Mari kita lanjutkan. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita berbagi makna. Dan makna itulah yang mempengaruhi respon kita. Peristiwanya bisa positif, bisa tidak positif, tetapi makna yang mengubahnya. Makna yang positif bisa kita berikan pada peristiwa yang positif, itu mudah. Tetapi makna yang positif juga bisa kita berikan kepada peristiwa yang tidak positif. Demikian Bapak Ibu sekalian ya. Mari kita beri makna positif terhadap apa yang sudah Anda miliki. Oke, terima kasih. Yes, terima kasih sharingnya Bapak Ibu sekalian yang sudah dituliskan di papan. Kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Siapkan catatan Anda. Mari kita lanjutkan. Tadi sudah untuk sharing. Mari kita lanjutkan. Apa yang kemudian kita pelajari tahun ini? Apa yang kita pelajari? Pelajari bukan berarti harus sesuatu yang secara formal kita ikuti. Bukan berarti kursus atau kelas, atau mungkin kuliah atau pendidikan formal yang kita ikuti. Kita bisa belajar melalui pengalaman, melalui perjumpaan dengan orang lain. Maka kita tumbuh bukan hanya karena peristiwa yang kita alami, tetapi bagaimana cara kita memaknainya. Maka dari 5 momen yang sudah Bapak Ibu pilih tadi, apa yang Anda pelajari dari peristiwa itu tentang diri Anda? Apa yang Anda pelajari dari ke-5 momen itu tentang diri Anda? Oke, Bapak Ibu sekalian, saya berikan waktu. Apa yang Anda pelajari? Apa yang berubah dari diri Anda? Apa yang membuat Anda tetap bertahan? Apa hal baru apa yang membuat Bapak Ibu menyadari hal yang baru dan itu berarti? Silahkan Bapak Ibu sekalian, silahkan ditulis. Oke, maka Bapak Ibu sekalian, dari apa yang sudah Bapak Ibu pelajari, maka apa pelajaran terbesar tahun 2025 ini? Satu saja Bapak Ibu sekalian, satu pelajaran terbesar yang ketika Bapak dan Ibu mengulanginya, itu akan mengubah tahun 2026. Silahkan Bapak Ibu sekalian, boleh tuliskan di kolom chat. Silahkan tuliskan di kolom chat Bapak Ibu sekalian, apa pelajaran terbesar Anda di tahun 2025. Oke, thank you. Ada tertulis di sana, ikhlas, keep moving forward, sabar, bersyukur, sadar, menerima kenyataan,
Oke. Oke, bersyukur, komitmen, proses. Oke. Menjadi entrepreneur. Oke. Oke. Bersyukur ya. Kebanyakan dari Bapak Ibu menuliskannya bersyukur ya. Menerima. Oke. Ikhlas dan berani mengampuni. Oke, self love. Oke, baik. Baik, Bapak Ibu sekalian akan kita lanjutkan. Mohon menyiapkan kembali catatannya. Simpan pelajaran terbesar Anda untuk diri Anda sendiri. Mari kita lanjutkan. Oke, sekarang kita berbicara tentang pola atau pattern. Gitu ya. Ketika Bapak Ibu belajar coaching di masyarakat di Indonesia tentu mengetahui pola atau pattern gitu ya. Sesuatu yang terjadi lebih dari 3 kali gitu ya. Atau biasanya kita mengenal pola sebagai sebuah kebiasaan atau habit. Kebiasaan yang bisa mengangkat kita, mempercepat laju kita, tetapi ada juga kebiasaan yang justru menahan kita, menghalangi kita. Oke, Bapak Ibu sekalian, mari kita tanyakan kepada diri sendiri. Pola apa yang membuat saya selalu berhasil? Pola apa yang menghambat saya? Ya. Oke, dan kemudian jika Anda sudah menemukan polanya, mari kita sadari. Maka kalau pola itu menghambat kita, apa yang perlu kita lakukan untuk menutupnya, memutusnya, atau merombak? Kalau pola itu membuat Anda berhasil, lalu perlu dilanjutkan, perlu ditingkatkan, perlu dimaksimalkan atau dioptimalkan. Silahkan, pola-pola apa saja yang perlu ditingkatkan dan pola-pola apa yang perlu dikurangi serta perlu diminimalisir. Oke, Bapak Ibu sekalian, boleh berbagi di kolom chat, namun Anda juga boleh berbagi kepada diri Anda sendiri. Oke, thank you, terima kasih. Terus belajar hal baru, Kak Dwi ini menuliskan di kolom chat, terima kasih. Baik, Bapak Ibu sekalian sadari bahwa kita perlu membangun pola itu supaya pola itu nanti yang membangun kita. Maka Bapak Ibu ketika mulai menyadari pola-pola apa saja yang sudah membangun Bapak Ibu, silahkan diteruskan. Sementara ketika pola-pola itu menghancurkan Bapak Ibu, tiba waktunya untuk membangun pola yang baru. Oke, terima kasih. Kita sekarang menuju ke kesadaran kita Bapak Ibu sekalian. Yang ini tidak usah dibagikan. Jujurlah kepada diri Anda sendiri. Satu, apa yang Anda banggakan tahun ini? Apa penyesalan Anda tahun ini? Lalu, apa yang ingin Anda perbaiki? Lalu apa yang ingin Anda mulai secara baru di tahun depan? Menjadi jujur kepada diri sendiri dengan membuat sebuah refleksi adalah hadiah bagi diri Anda sendiri. Kita tidak perlu menutupi, tidak perlu mengubahnya, kemudian memberi make up gitu ya, jujur pada diri Anda sendiri.
Oke, Bapak Ibu sekalian, sudah cukup ya? Mari kita jujur kepada perasaan kita masing-masing. Oke, yang penting bukan apa yang sudah terjadi dan apa yang kita rasakan, tetapi apa yang hendak kita bangun yang baru. Oke, baik Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sudah membuat keseluruhan rangkaian refleksi. Oke ya. Sekarang, mari kita self-coaching pada diri kita masing-masing. Apa sih tujuan refleksi Anda ini? Apa tujuan Anda memilih ikut coaching festival dan mengikuti hari ini? Apa tujuan? Ya, yang ini boleh dibagikan. Kenapa ini penting? Kenapa tujuan Anda penting? Dan apa yang ingin Anda dapatkan sebelum sesi kita berakhir sebentar lagi. Oke, Bapak Ibu sekalian, hidup bertujuan. Maka apa tujuan Anda mengikuti acara ini? Apa tujuan refleksi Anda? Apa pentingnya dan apa yang ingin Anda dapatkan sebelum acara sesi ini selesai? Oke, thank you. Terima kasih yang sudah menuliskan. Oke, apa yang ingin Anda dapatkan ketika mengikuti ini dan apa yang ingin Anda peroleh di akhir. Oke, thank you. Terima kasih. Lebih produktif. Well, luar biasa Bapak Ibu sekalian. Oke, sambil nanti menyiapkan di hari ketiga, mari kita lanjutkan. Bapak Ibu sekalian, tahun ini membawa banyak hal yang sudah Bapak Ibu refleksikan. Ada yang bisa menjadi bekal di tahun mendatang, ada yang bisa menjadi beban di tahun mendatang. Oke, tuliskan 3 hal yang perlu Anda tinggalkan. Oke, 3 hal yang perlu Anda lepaskan hingga tahun depan menjadi jauh lebih ringan. Silakan Bapak Ibu sekalian, 3 hal yang perlu Anda lepaskan sehingga tahun depan menjadi lebih ringan. Keinginan untuk selalu didengarkan. Oke, terima kasih. Keinginan untuk selalu didengarkan. Oke, terima kasih. Lepaskan dan izinkan hal-hal itu pergi. Ada feedback untuk musiknya dikecilkan sedikit, dong. Oke, apakah sudah cukup kecil, Gus? Lebih kecil. Perlu lebih kecil lagi? Sudah cukup. Oke. Di tempat saya cukup. Oke, baik. Terima kasih feedbacknya. Oke, baik Bapak Ibu sekalian. Setelah 3 hal yang perlu Anda tinggalkan, mari kita ambil 3 hal apa yang akan kita lanjutkan. Ya sudah bagus dan perlu kita tingkatkan. Silakan Bapak Ibu sekalian, 3 hal yang perlu Anda tingkatkan. Oke, keren ya. Luar biasa insight Anda.
Tiga hal itu bisa jadi adalah sebuah sikap, sebuah kebiasaan, sebuah cara berpikir yang membuat Anda tetap maju. Oke. Yes, thank you. Terima kasih Kak Ketut, Kak Wayan, Coach Pita, Coach Lili, Coach Karsimin. Terima kasih. Oke. Oke, sip ya. Maka dengan 3 hal yang perlu dilanjutkan ini akan kita bawa nanti pada hari yang ketiga ketika Bapak Ibu merancang untuk 2026. Oke, thank you. Luar biasa. Luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Yes! Dan sebagai penutup, Bapak Ibu sekalian. Kita sudah melihat perjalanan diri kita masing-masing tahun ini. Kita sudah memberikan makna terhadap semua perjalanan yang sempat ditengok tadi. Bapak Ibu sekalian bahkan sudah memutuskan untuk lepaskan beban yang tidak perlu. Gitu ya. Keren, dan juga sudah menjernihkan pikiran untuk hal-hal baru apa yang hendak dilakukan, yang akan dijaga sampai di tahun depan. Oke, dan Bapak Ibu sekalian, terima kasih kebersamaannya, terima kasih keterbukaannya, terima kasih kejujurannya, jujur untuk diri Anda sendiri, jujur mengakui apa yang sudah terjadi, belajar dari tahun ini untuk menuju ke tahun depan. Sampai jumpa besok Bapak Ibu sekalian. Kita akan belajar, hari ini kita belajar dari diri kita masing-masing. Kita menemukan mutiara-mutiara dari perjalanan hidup kita tahun 2025. Dan besok kita akan belajar dari orang lain. Terima kasih semuanya. Tetap sehat, tetap semangat untuk menutup tahun ini dan membuka tahun yang baru. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Coach Istoto. Silakan Coach. Oke, Bapak dan Ibu, lepas pena dulu. Mari kita tepuk tangan berterima kasih kepada Coach Dr. Agung. Terima kasih, Dok. Dan yuk kita cek perasaan kita. Bapak Ibu, bagi Anda yang melakukan refleksi diri, ya, tentu saja ya, silahkan dari angka 1 berkegiatan lain, kan ada yang nyetir ya. 10 itu sungguh-sungguh dan Anda serius. Saya lihat wajah-wajah sangat serius sampai pemegang dahi dan kemudian menjawab pertanyaan-pertanyaan Dr. Agung itu. Dan mungkin lebih dari itu, 10. Yuk, tolong ketik. Anda di angka berapa? Antara 1 sampai 10 Anda merefleksikan diri Anda, terlibat berdialog dengan diri Anda tadi. Yuk, silakan. Wow. 10, 9, 8, ada yang 7. Oke. Dan kebanyakan 10, 9, artinya sangat serius. Terima kasih untuk respon melakukan refleksi Anda bertemu dengan diri Anda dan berefleksi untuk diri Anda. Nah, jika perasaan keseriusan Anda dengan diri Anda, sekarang pertanyaannya, apakah cara refleksi tadi, itu namanya self-coach sebenarnya, di-coaching oleh Dr. Agung bareng-bareng, kita ditanyai lalu kita menjawab gitu ya. Kali ini kan sebenarnya yang terjadi Anda berdialog dengan diri sendiri, atau bisa pertanyaan-pertanyaan ditanyakan oleh Anda sendiri dan kemudian Anda menjawab sendiri. Sekarang dipandu oleh Dr. Agung. Pertanyaannya, seberapa Anda dapat tentang diri Anda, ketemu dengan diri Anda tergugah, ternyata saya kayak gini ya gitu. Yuk, antara 1 sampai 10. Boleh ketik Anda, yang 10 sangat dapat gitu. Wah, ternyata juga besar, Dok. Ya. 8, 9, 10, 8, 9, 10, masih ada yang 5. Oke. Yes. Oke. Dan pertanyaan berikutnya. Kita lanjut pertanyaan berikutnya. Masih ada yang menjawab ya. 1098, 1098. Terima kasih. Oke. Yang berikutnya tentu saja pertanyaan ini yang tadi di awal saya katakan, hadirlah secara penuh dan utuh supaya Anda mendapatkan manfaat sebesar-besarnya. Kegiatan semacam ini jika kita lakukan bersama-sama, apakah ini penting dan bermanfaat
1 tidak penting, tidak bermanfaat, 10 penting dan bermanfaat untuk saya masing-masing. Yuk, silakan. Wow, 10. Oke. Wah, mulus dok, 10 semua. Luar biasa. Oke, baik, terima kasih. Oke, pertanyaan terakhir. Jika kegiatan ini 10, apakah Bapak Ibu selain yang besok ada kegiatan, apakah Anda mau hadir lagi besok pagi, besok sore, besok malam kita temu di Sabtu malam? Silakan. 1 kalau hadir, 2 berhalangan. Wow, masih 10 mau hadir. Oke. Dari 215 berapa yang mau hadir? Oke. Yes. Terima kasih banyak yang mau hadir lagi. Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak. Kita akan berjumpa besok malam di waktu yang sama. Kalau tadi sudah tersapa, terima kasih yang sempat tersapa. Yang belum, mohon maaf karena banyak ya, ada 214 tadi, sempat peak 220 orang yang hadir termasuk saya dan Dr. Agung dan Coach Utoro. Terima kasih Indonesia, terima kasih Anda online dari tempat Anda masing-masing dari seluruh pelosok negeri. Inilah MCI, di mana MCI tersambung terhubung dengan sesiapapun yang bisa online dari tempatnya. Semakin penasaran, kita akan terus mengenal lebih jauh tentang coaching. Kali ini kita baru self-coaching dipandu oleh Dr. Agung. Anda bertanya, pertanyaannya dibacakan Dr. Agung kepada diri Anda sendiri, dan Anda menjawab. Besok, kita akan mendengarkan, mendapatkan inspirasi dari orang-orang yang berubah di tahun 2025. Dan kita dengarkan besok, kita hadir, semoga akan semakin lebih menambah wawasan dan manfaat lagi tentang kebersamaan kita. Untuk malam hari ini cukup, kita tepat jam 20 nyaris 50, maka mari kita malam hari ini menuju istirahat dengan renungan 2025, sehingga besok kita siap mendapatkan inspirasi bagaimana hidup kita mesti kita kendalikan. Bapak Ibu, apa yang kita pikir itu yang kita dapat, dan hidup kita hanyalah mempengaruhi dan dipengaruhi. Mempengaruhi diri sendiri tentang hal-hal kebaikan, maka Anda mendapatkan kebaikan. Mempengaruhi diri sendiri dengan hal-hal yang selain itu, Anda akan dapat yang selain itu. Dan mari kita mulai benahi, lihat, dan siap-siap untuk terinspirasi apa yang perlu kita lakukan supaya kita menjadi penuh sumber daya. Are you ready? Jika ready, jempolnya dengan 2 tangan. Yes. Terima kasih. Baik, dengan demikian kita akan mengakhiri kegiatan malam hari ini. Terima kasih Coach Utoro yang sudah membuka dengan kerangka kesadaran, mindset, dan value-value di MCI untuk mengingatkan, diperdalam oleh Dr. Agung dan memandu kita untuk menjadi pribadi yang dialogis dengan diri sendiri, dan semoga bermanfaat. Akhir kata, mari kita hening sejenak dulu untuk mengakhiri kegiatan kita, untuk kembali berterima kasih dan bersyukur kepada Dia yang mengatur hidup kita, mengelola hidup kita, membuat kita hidup. Dan mari kita lanjutkan dengan hening menutup kegiatan kita malam hari ini, berdoa menurut keimanan masing-masing. Kita mulai. Amin. Terima kasih, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat melanjutkan acara masing-masing. Selalu sehat, semakin lancar, sukses. Tetap. Amin. Terima kasih. Terima kasih.